Oke, Xiaomi Mi 12T, mantan flagship killer yang keluar di tahun 2022, tepatnya di bulan Desember. Itu berarti sekarang sudah 1 tahunan teman-teman. Dan harganya pas pertama launching dulu itu sekitar 6,6 juta. Yang RAM-nya 8GB, internal storage 256GB. Untuk secondnya sekarang sudah menyentuh di angka 4 jutaan. HP ini sudah saya coba beberapa hari dan emang menurut saya untuk tahun 2024 ini masih sangat worth it teman-teman. Apa saja alasannya? Langsung saja kita bahas. Xiaomi Mi 12T ini adalah HP flagship killer dan di belakang namanya ada tulisan T. Saya juga tidak tahu apa artinya T ini, yang pasti ini adalah versi upgrade spek, entah itu spek prosesor atau kamera dari seri 12 sebelumnya. Dan yang saya nggak suka, dulu Xiaomi itu sempat terkenal dengan UI yang mempunyai banyak iklan. Tapi untungnya di Xiaomi 12T ini aman. Paling ya iklannya cuma ada di lock screen, tapi itu nyempil dikit-dikit gitu teman-teman. Saat misal kita buka lock screen itu ada iklan. Kadang juga enggak. Tapi tenang saja, fitur lock screen ganti-ganti gambar ini bisa dimatikan. Kita tinggal masuk ke pengaturan, layar kunci, kemudian diputar wallpaper. Nah, yang ini tinggal dimatikan, nanti iklannya bakal hilang sendiri. Dari segi desain, Mi 12T mempunyai bahasa desain mirip kayak Xiaomi 12 reguler. Bedanya Mi 12T ini sekarang ukurannya sedikit lebih besar, yaitu di 6,67 inch. Dengan ukuran yang lebih gede, ini penggunanya yang biasa suka multimedia pasti bakal lebih puas, apalagi kalau teman-teman suka HP dengan ukuran yang besar. Ini berasa solid banget teman-teman. Sayangnya material bagian belakang Mi 12T masih menggunakan plastik atau polikarbonat. Di sisi atas ada 3 kamera dan lensa utamanya ini kelihatan gede banget teman-teman. Di bawah lensa ada lensa ultra wide serta ada lensa makro yang pasti bakal tidak terpakai. Di sampingnya lensa makro ada tulisan 108 megapiksel serta ada LED flash. Untuk logo Xiaomi-nya berada di bagian paling bawah pojok kiri. Warna birunya ternyata cakep teman-teman dibanding warna yang hitam. Yang saya suka dari Xiaomi Mi 12T ini masih mempertahankan sensor infrared. Jadi ini bisa digunakan untuk menghidupkan AC atau TV jika misal remote kalian hilang. Cara pengoperasiannya juga cukup simpel. Kita tinggal buka aplikasi Mi Remote, terus kita cari mau buat apa. Misalkan ada AC, ini kebenaran di kamar saya ada AC, tinggal tambah remote, terus kita cari mereknya. Ini AC-nya merek Gree ya. Langsung saja kita coba matikan, hidupkan, matikan. Kalau AC-nya sudah merespon, berarti remote-nya sudah siap dipakai. Sesimpel itu. Ini adalah nilai plus karena di HP-HP zaman sekarang itu banyak yang tidak punya fitur infrared ini, teman-teman. Xiaomi Mi 12T mempunyai display dengan panel AMOLED. Resolusinya Full HD++. Ini artinya tidak sampai 2K atau 4K ya. Cuma Full HD, tapi ini lebih ke plus gitu. Ya, pokoknya gitulah. Rasionya lumayan aneh di 2712 kali 1220 pixel. Refresh rate sudah 120 Hz, bezelnya cakep, tidak terlalu tebal dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Buat multimedia ini enak banget. Layarnya bagus, ukurannya gede, ditambah panel AMOLED memanjakan banget mata kita, teman-teman. Di layar ini juga disematkan sensor sidik jari. Jadi sekarang sensor sidik jarinya sudah ada di dalam layar, teman-teman. Karena layarnya ini AMOLED, Xiaomi Mi 12T sudah support Always On Display. Ini fitur yang berguna tidak berguna. Kalau saya sih biasanya saya hidupkan karena saya suka tampilan kalau layar mati ada jamnya seperti ini. Untuk jeroan, Xiaomi Mi 12T menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8100 Ultra dengan fabrikasi 5 nanometer. Ini biar hemat daya. Saya yang dulunya tidak begitu suka dengan prosesor MediaTek, setelah menggunakan Mi 12T ini ternyata MediaTek itu tidak sejelek itu, teman-teman. RAM yang disematkan di HP ini sebesar 8GB plus bisa diekspansi sampai 3GB dengan internal sebesar 256GB. Menggunakan Xiaomi HyperOS dan versi Androidnya sudah Android 14, membuat performa HP ini berjalan dengan sangat baik. Bisa dapat skor Android sebesar 833.000, menandakan kalau performa HP ini lumayan kenceng. Yang pasti kalau dipakai harian teman-teman nggak bakal merasakan ngelak gitu. Saya biasanya suka scroll di web atau di aplikasi. Itu berasa semut banget.
apalagi dibantu dengan refresh rate 120 Hz, bikin kita jadi lebih suka untuk scroll-scroll di HP ini teman-teman. Melihat animasinya itu smooth banget gitu teman-teman, saya suka. Kalau buat gaming, Xiaomi sudah pasti mantap. PUBG M ini dapat grafik smooth di 90 fps dan mentoknya di Ultra HD. Kalau Mobile Legends pasti bisa mentok ke kanan. Kalau saya sekarang lagi suka main game ini, One Punch Man World. Ini gamenya lumayan gede dan kalau lagi fake butuh performa prosesor yang ngebut. Di Mi 12T ini bisa dijalankan dengan lancar dan smooth. Mau game fake-nya lagi rame-rame atau lagi banyak monsternya gitu, Xiaomi Mi 12 tetap bisa berjalan dengan sangat playable teman-teman. Sedangkan untuk konsumsi dayanya gimana? Mi 12T dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh, bukan yang paling besar, tapi menurut saya baterainya lumayan irit teman-teman. Kalau dipakai biasa gini bisa sampai malam, dan pada saat malam hari pun itu baterainya masih tersisa, dapat screen on time sekitar 6-7 jaman. Sedangkan kalau kita ngegame, misal game Mobile Legends durasi sekitar 30 menitan, bisa menghabiskan baterai sekitar 7-8%. Main PUBG pun juga hampir sama. Kalau game yang agak berat kayak game Genshin Impact atau game yang tadi One Punch Man World, itu bisa menguras baterai lebih banyak. Setengah jam saja itu bisa menguras 15%-an karena prosesornya juga bekerja dengan maksimal. Jadi HP-nya agak hangat, itu bikin baterainya juga agak boros. Tapi tenang saja teman-teman, kalau kalian suka ngegame atau suka sering-sering memainkan HP ini, misal HP-nya lowbat, Xiaomi Mi 12T ini bisa ngecas dengan sangat ngebut. Dibekali dengan charger 120 watt, kita bisa mencas dari 0 sampai 100 cuma dalam waktu 30 menitan. Tapi saran saya kalau lagi ngecas, mending HP-nya ditaruh saja ya, karena watt 120 itu kan besar dan itu langsung masuk ke HP-nya, bikin HP-nya panas. Kalau kita sambil memainkan HP-nya, nanti malah bakal overheat dan malah rusak. Jadi ya sabar sedikit lah, 30 menit kita pegang HP, masa ya tidak bisa teman-teman. Sektor terakhir sudah pasti kamera. Xiaomi Mi 12T ini mempunyai setup 3 kamera. Menurut saya ini yang berguna cuma lensa utama dan lensa ultrawide saja, karena lensa makro ini saya hampir tidak pernah pakai sama sekali teman-teman. Untuk lensa utamanya beresolusi 108 megapiksel dengan f1.7, sudah dibekali OIS. Kamera ultrawide-nya cuma 8 megapiksel dengan f2.2, dan yang terakhir lensa yang nggak terlalu berguna yaitu makro di 2 megapiksel saja. Untuk resolusi kamera depan sendiri di 20 megapiksel dengan f2.24. Buat hasil kameranya lumayan, salah satu yang terbaik di range harga 5-6 jutaan. Detailnya mantap, dynamic range oke, ditambah ada teknologi AI yang bisa menyesuaikan objek apa yang lagi kita foto. Jadi misal kita memfoto tanaman, aplikasi kameranya itu menyesuaikan. Oh, kalau tanaman itu warnanya gini, tajamnya gini, gitu teman-teman. Atau kita misal foto manusia, jadinya oh kalau foto manusia itu yang difokuskan objek manusianya. Kayak gitu teman-teman. Nanti kalian coba sendiri ya. Kalau saya suka banget sama AI di Xiaomi Mi 12T ini. Dan untuk hasil low lag-nya juga masih bagus, detailnya masih dapat. Tapi saran saya kalau lagi foto malam hari, pakai mode night mode-nya, karena kalau enggak itu detailnya kurang. Jadi mending pakai mode night mode saja biar hasil fotonya tetap bagus. Jadi ini adalah tes menggunakan Xiaomi Mi 12T. Resolusi mentok di 4K 30 fps teman-teman. Dan ini saya lagi berjalan seperti biasa, tidak pakai gimbal ya. Nah kayak gini. Kalau untuk fokusnya ini kita coba set, fokus, 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 fokus. Oke, cepet teman-teman. Dan lumayan stabil juga, tidak begitu goyang-goyang. Apakah bisa pindah lensa? Oh, tidak bisa teman-teman. Kalau zoom bisa, kalau pindah 0,5 tidak bisa.
Oke. Nah, sedangkan kamera depannya mentok di 1080p atau Full HD teman-teman, dan ini 60 fps ya. Nah, seperti ini. Cerah banget. Nah, ini kalau kita backlight teman-teman. Oh, lebih fokus ke wajah saya. Oke, jalan kaki lari. Yo. Apakah hasilnya stabil? Kalau di layar sini sih lumayan teman-teman. Oke, mantap. Xiaomi Mi 12T. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apakah Xiaomi Mi 12T ini HP yang masih worth it untuk dibeli di tahun ini? Kalau teman-teman mempunyai budget di 4 jutaan dan tidak masalah dengan HP second, tapi kalau beli HP second, cari yang like new ya teman-teman ya. Jangan mau misal tidak ada dusnya kayak gini atau chargernya ori sudah rusak, itu jangan mau beli. Ambil yang kondisinya masih bagus, masih like new. Jadi teman-teman itu meminimalisir kemungkinan kalau HP-nya pernah bongkaran. Tapi dilepas itu semua, Xiaomi Mi 12T ini adalah HP yang sangat bagus. Performanya itu ngebut, baterainya awet. Terus hasil kameranya menurut saya ini salah satu yang terbaik teman-teman. Kekurangannya kalau di saya sih satu ya, bodinya ini masih terbuat dari plastik. Ini mengurangi segi kemewahan dari HP-nya. Untuk sektor lainnya ini masih bagus dan worth to buy teman-teman. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir teman-teman. Xiaomi Mi 12T ini juga saya jual. Linknya ada di deskripsi video. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk di like. Jangan lupa juga untuk di subscribe teman-teman. Saya Dan Hari, saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.